Namanya RAHO, Mas Helmi, adalah reverse aging. Jadi sebenarnya ada satu teknologi yang diidamkan oleh semua manusia, adalah bagaimana membuat kita kembali menjadi muda. Artinya kembali produktif, Mas Helmi. Posisi saya, Mas Helmi, adalah orang pertama, manusia pertama, bahkan sebelum animal yang memakai teknologi ini. Dan saya pulih dari stroke. Saya sebut waktu itu keajaiban. Saya pulih dari stroke dalam waktu 2 minggu. Saya stroke udah 1,5 bulan, saya pulih dalam 2 minggu, completely normal. Pada infusion ketiga nanobubble, saya sudah bisa push up. Dimanapun filantropis itu Mas Helmi pasti bisnisnya sukses dulu, baru CSR, baru jadi filantropi. Kami dari day one itu sudah sosial dulu, bisnisnya belakangan. Tapi survive sampai saat ini nggak pernah kekurangan, alhamdulillah. What make you survive, Pak? Karena dengan banyak model kayak gini. Ya, adalah satu yang sangat memprihatinkan ya. Indonesia sekarang banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena penyakit-penyakit degeneratif ya. Kena kanker, stroke, kemudian juga mungkin juga diabetes gitu. Saya sendiri ya, keluarga saya baru saja kehilangan kakak kita yang juga harus pergi dalam usia yang cukup muda, 50-an, karena kanker yang tidak bisa disembuhkan. Jadi ini dan fakta di mana-mana, dan yang juga cukup memprihatinkan, penderita kanker dan stroke juga makin muda. Mungkin karena pola makan, mungkin karena lifestyle dan sebagainya. Dan seringkali mereka berobat ya pakai teknologi yang sebagian besar dari barat ya, mahal, dan juga kadang-kadang juga tidak bisa disembuhkan. Bahkan sekarang sebenarnya Indonesia ternyata punya satu metode penyembuhan yang terbukti bisa menyembuhkan ya, dalam satu komunitas yang keren banget. Ya, oleh karena itu sudah hadir menjadi tamu saya, ini saya undang ya. Beliau ini sebenarnya adalah stroke survivor ya. Aslinya si akuntan Wong Surabaya ya, Pak Kan Edi. Siap. Terima kasih Pak sudah hadir di studio. Terima kasih Mas Helmi sudah diundang. Iyalah, ya, luar saya biasa. suka Pak yang begini itu ya. Karena kita harus menolong orang. Ya, banyak sekali yang anak-anak muda ya kena stroke. Dulu kan kita tuh kalau kebaik stroke tuh yang tua-tua ya Pak, gitu ya Pak? Ya, betul. Sekarang makin muda Mas Helmi. Stroke itu sangat mengejutkan, adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Penyebab kecacatan nomor 1 juga di dunia. Wow. Jadi kita kalau ketemu stroke, biasanya Mas Helmi, misalnya kita punya pengalaman senior-senior kita yang stroke, begitu keluar dari rumah sakit biasanya belum sembuh Mas Helmi. Mesti menjalani rehabilitasi medis yang panjang, dan ujungnya itu pasti 80%, 90% mengalami kecacatan. Stroke ya? Iya, saya stroke. Mati sebelah? Saya mati sebelah karena penyumbatan. Penyumbatan di sebelah kiri, ada 2 tempat menyumbat, 1 tempat menyempit. Kemudian yang terganggu sebelah kanan karena cross biasanya Mas. Nah, yang sebelah kanan saya tidak bisa megang handphone, nggak bisa. Jadi yang sangat waktu itu sangat mengenaskan buat saya adalah saya kena stroke Mas Helmi pada saat yang tidak tepat, yaitu pada saat COVID Delta. Sehingga waktu saya itu komorbid juga ya, mau ke luar negeri lockdown, mau ke rumah sakit pun nggak bisa Mas Helmi waktu itu. Jadi semua rumah sakit penuh sampai ke halaman. Oh, zaman itu ya Pak? Iya. Masya Allah. Oke, dan sekarang Bapak sembuh ya? Tangan kanannya nonjok saya aja bisa tuh kayaknya. Jangan diceritakan bagaimana caranya supaya kita tidak asal omon-omon doang. Ini ada video bagaimana kelompok ini, komunitas ini namanya RAHO Club ya. Nanti kita akan bahas. Ini ada seorang tokoh, Irjen Pol Hadiatmoko, Pak. Hadiatmoko ya. Mantan Kapolda Jatim, Bali, dan Bangka Pak rasanya. Bangka atau Bangka Belitung. Iya. Beliau nggak banyak Kapolda, yang 4 kali Kapolda beliau Pak. Yang menderita stroke berat sekali, dan kemudian sembuh. Dan ini videonya Bapak. Ya, ini waktu beliau datang ya Pak? Ya, beliau datang pertama kali tanggal 8 pertama kali setelah 1 bulan mengalami stroke. Kemudian ini pada saat terapi keempat, beliau sudah bisa jalan, terapi ke-20 sekitar sebulan lebih kemudian sudah bisa jogging, sudah normal. Dan yang mengejutkan Pak Helmi adalah
nanti saya showing dia punya proses reverse aging dari kakek-kakek karena udah usianya hampir 70. Kemudian begitu terapi ke 30-an menjadi lebih muda, waktu terapi ke 70 wah menjadi sangat muda, jadi om-om. Wah, iya benar Pak. Iya. Jadi kalau saya terapi tambah muda nanti. Tambah muda, betul. Bahaya. Ya namanya RAHO, Mas Helmi, adalah reverse aging. Jadi sebenarnya ada satu teknologi yang diidamkan oleh semua manusia, adalah bagaimana membuat kita kembali menjadi muda. Artinya kembali produktif, Mas Helmi. Obat awet muda. Kalau saya tambah muda agak bahaya nih Pak. Dan ini yang ini ya Pak, yang ini yang kanker. Penderita kanker yang tiroid ya. Oke, kita lihat foto. Ini siapa nih Pak? Ibu Juwita, member dari Jakarta, Pak. Oke. Wow, ini ya kronologisnya ya Pak. Iya. Sekarang udah mulai sembuh. Ya, udah mulai beliau normal. Sudah paliatif Mas Helmi, diperkirakan tinggal 4 bulan usianya. Udah divonis? Iya, sudah divonis, sudah menjalani program paliatif. Baik, untuk Anda sekarang sekali lagi episode ini mungkin akan sangat banyak membantu ya, memberikan insight-insight untuk Anda yang sedang menderita penyakit-penyakit itu atau juga punya anggota keluarga ya yang kemudian menjadi concern bagi keluarga besar. Ya, kita akan cari tahu ya. Kita akan cari tahu kepada seseorang yang juga adalah sekali lagi stroke survivor, sembuh dari stroke yang membuat beliau ini dulu sangat susah ya Pak ya. Sangat susah. Ya, sekali lagi ini beliau adalah namanya Kan Edi. Pak, jadi cerita dong, sekarang mendirikan satu komunitas namanya Pak? RAHO. Reverse Aging and Homeostasis Club. Reverse Aging and Homeostasis Club. Apa artinya itu Pak? Reverse aging itu kembali muda. Kembali muda. Homeostasis artinya keseimbangan. Penyakit keseimbangan. Karena sudah bisa seimbang sehingga bisa jadi kembali muda. Dan anggotanya sudah 20.000. 21.000. Siapa aja mereka Pak? Jadi DPR pusat mungkin ada sekitar 50-60 orang. Kemudian banyak yang jenderal yang sudah pensiun bintang 1 sampai bintang 4 kira-kira ada 800-900 orang. Ya, kemudian banyak umum dari pembantu rumah tangga, supir. Kami menjalani satu program karena ini klub Mas Helmi. Dan Bapak ketuanya? Saya ketua klubnya, betul. Saya diminta oleh penemunya 4 orang profesor, Prof Sutiman. Jadi penemunya ini bukan main-main ya. Jadi sekali ini klub yang memberikan ada metodenya untuk menyembuhkan seperti yang tadi. Profesor Sutiman, Prof Widodo, Rektor Brawijaya sekarang. Kemudian ada Prof Aulani Am, dan yang paling penting Aulani Am dari mana? Aulani Am dari Brawijaya. Beliau bertiga adalah di bidang biologi molekuler. Kemudian ada satu lagi Prof Ahmad Sabarudin adalah ahli nanopartikel pertama, yang salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi ini teknologinya memakai satu teknologi baru Mas Helmi, nama di bidang nanomedicine. Karena nanomedicine itu sudah di 2-30 tahun ini dicanangkan manusia sebagai the future of medicine. Tapi mentok di toksisitas. Jadi di Amerika sekarang menjalani nanomedicine kapsul nano untuk kanker, untuk memasukkan obat kemo ya di dalam kapsul itu, kemudian kapsul itu bisa diledakkan di tempat kankernya sehingga tidak meracuni seluruh tubuh ya. Tapi Indonesia sudah jauh lebih maju Mas Helmi. Oh iya. Jadi kita pakai teknologi namanya nanobubble. Nanobubble itu gelembung ya, betul. Gelembungnya kecil-kecil sekali. Kecil sekali ukuran nano. Nano itu 1/1000 mikro. Jadi di mikroskop sudah nggak kelihatan. Sudah dikirim ke dalam tubuhnya Pak, diinfus. Dalam bentuk infus, injek maupun diminum. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi nanobubble ini intinya sekarang kami sudah mendapatkan paten internasional, Mas Helmi. Internasional. Ya, namanya PCT paten. Ya, kita baru aja bulan September yang lalu dapatkan. Jadi paten ini jadi legal Pak ya? Legal. Ya. Jadi Indonesia juga udah dapat pengakuan? Sudah. Jadi patennya justru kan national patent dulu di Indonesia yang didaftarkan ke satu program namanya PCT, Patent Treaty Organization, yang di bawah WIPO. Kita harus mengirimkan data-data deskripsi kita ke satu institusi yang diakui WIPO di Singapura untuk dilakukan international searching, namanya ISA, International Searching Agency. Sehingga begitu dicari, kita dikasih tahu bahwa di Indonesia, di dunia belum ditemukan hal yang sama, sehingga kita diperbolehkan mendaftar
dalam 31 bulan ke 156 negara. Sekarang kita melakukan pendaftaran di China, di Amerika, di Uni Eropa, dan di 4 negara ASEAN, Mas Helmi. Karena kalau 156 negara duitnya nggak cukup. Kan jadi kita pilih. Kan kalau membenarkan paten itu kan negara per negara ya Pak? Betul. Dan setiap negara punya rate yang berbeda-beda. Beda-beda. Sekarang kita udah diakui udah berapa? Kita sekarang sudah mendaftar program registrasi karena national patennya juga baru. Ya, ke 4 negara di ASEAN, 1 di China, 2 lagi di Uni Eropa dan Amerika dalam proses. Sudah keluar semua? Belum, masih registrasi. Tapi ini tinggal tunggu waktu karena hasil searchingnya karena butuh belum waktu lama ya, mereka hati-hati juga. Itu jadi karya profesor-profesor Indonesia? Karya anak bangsa, Mas Helmi, yang saya pribadi melihat bahwa ini bisa menghasilkan kemungkinan besar hadiah Nobel di bidang kesehatan. Amin. Untuk gila Pak, negara kita Pak udah 80 tahun belum menghasilkan satupun pemenang Nobel. Iya, nah gini Mas Helmi, dasarnya apa? Dasarnya ini adalah sebenarnya banyak sekali, ini terutama teman-teman yang di bidang klinis tahu bahwa banyak sekali masalah penyakit kita itu karena yang namanya hypoxia. Hypoxia itu adalah kekurangan oksigen di tingkat sel. Jadi termasuk kanker ya Pak? Termasuk kanker. Kanker itu bahkan stroke juga. Stroke ya. Stroke kan pembuluh darah yang mengantarkan oksigen, tersumbat ya ke bagian otak tertentu sehingga otaknya rusak, tidak berfungsi dan rusak. Stroke lah dia. Sehingga fungsi kayak saya dulu, fungsi tubuh saya yang sebelah kanan nggak bisa berfungsi. Karena hypoxia. Jadi kanker bahkan sudah hampir 93 tahun karena 1931 ada satu orang ilmuwan namanya Otto Warburg yang menjadi dasar sekarang Mas Helmi semua pengobatan kanker. Misalnya PET scan itu dasarnya adalah teorinya Otto Warburg, yaitu dia menyatakan bahwa sel kanker pada saat itu menyatakan bahwa sel kanker itu kekurangan oksigen. Meskipun oksigen di sekelilingnya ada. Jadi sebenarnya yang delivery oksigen ke sel Mas Helmi adalah namanya microcapillaire. Jadi begitu microcapillaire tersumbat, secara bertahap oksigen tidak hadir di sel, kemudian selnya berusaha bertahan hidup. Dengan merubah metabolisme yang tadi disebut aerobic glycolysis, menggunakan oksigen untuk merubah gula menjadi ATP, kemudian menjadi anaerobic glycolysis. Tapi aerobic glycolysis menghasilkan 36 sampai 38 ATP per molekul gula, tapi anaerobic glycolysis hanya menghasilkan 2 ATP. Ya, sehingga sel kelaparan gula. Makanya Mas Helmi, kita disarankan kalau kanker jangan makan gula. Oh, kalau kanker tuh jangan makan gula. Katanya begitu. Harapan para ahli ini supaya selnya kalau dikasih hidup segan mati pun tak mau, dia bisa menjadi dorman. Jadi dia bisa menjadi tidak ganas, dia bisa tidur lah istilahnya gitu, hibernasi. Ya, dengan kita kurangi sumber energinya. Tapi itu tidak menyelesaikan masalahnya. Masalahnya adalah tidak hadirnya oksigen. Nah, jadi begitu penting peran oksigen itu Pak untuk mekanisme metabolisme tubuh ya. Karena kalau tubuh tanpa oksigen tidak bisa dapat ATP. ATP itu adenosine trifosfat, itu bahan bakar sel kita di mitokondria. Ya. Sehingga ya kami menemukan juga Mas Helmi, di tim kami menemukan bahwa itu adalah penyebab utama dari kita menua. Jadi menua ini terminologi kami adalah bahwa kurang fungsinya organ kita karena sebenarnya tidak hadirnya oksigen. Jadi semua organ yang paling kecil Mas Helmi adalah sel, itu memerlukan bahan baku. Seluruh bahan bakunya, oksigen, nutrisi, hormon, enzim, itu semua ditransport oleh darah. Ya, begitu pembuluh darahnya tersumbat, ya, sel darah merahnya tersumbat, itu makanya oksigen tidak di-delivery lagi. Nah, ini permainan ukuran Mas Helmi. Jadi sel darah merah itu ukurannya 6 sampai 8 mikro, ya, 6.000 sampai 8.000 nano. Nah, kami menemukan, tim kami, Prof. Sutiman menemukan satu sistem pengantaran gas dengan ukuran nano yang tidak memerlukan sel darah merah. Jadi dia nano bisa itu jadi lebih kecil lagi ya Pak? Seper-1000 mikro, sejuta mili. Seper-semiliar meter. Jadi Prof. Sutiman ini menemukan cara mengantarkan gas ya, yang mengandung oksigen.
gasnya bisa macam-macam, Mas Helmi ya. Ini menarik sekali. Jadi multi gas sekarang. Awalnya kami hanya memakai gas oksigen karena untuk saya waktu itu karena kena stroke. Ya, kemudian berkembang lagi menjadi multigas. Multigas salah satu yang kami yakini luar biasa hasilnya adalah sebenarnya gas yang namanya hidrogen. Hidrogen itu sebenarnya ada di tubuh kita. Kita punya air, tubuh kita ada 80% air. H2O. Air H2O. Hidrogennya 2, oksigennya 1. Jangan lupa, Mas Helmi, itu dikenali oleh tubuh kita. Jadi hidrogen adalah boleh teman-teman searching di banyak di ChatGPT adalah the god of antioksidan. Jadi hidrogen adalah pengendali api tadi yang dihasilkan oleh oksigen. Jadi oksigen menghasilkan oksidatif stres. Dan antioksidan yang paling kuat di dunia ini disebut the god of antioksidan adalah gas hidrogen. Itu sistem disebut apa? Yang IGDS, Intelligent Gas Delivery System. Jadi sistem pengantaran gas yang pintar. Gas yang pintar. Ya. Jadi gas ini fungsinya apa, Pak? Dalam pengobatan ini? Dalam oksigen, kalau kita sel gak dapat oksigen kan langsung mati, kolaps. Terus? Ya, kalau dia tidak dapat hidrogen, menjadi dia oksidatif. Menggunakan oksigen, selalu Mas Helmi pernah dengar orang bilang oksigen itu pisau bermata dua. Satu sisi kita butuh untuk kelangsungan produksi energi di tubuh kita, tapi sisi lain menghasilkan oksidasi, membuat kita menua dan inflamasi dan sebagainya. Nah, Tuhan sebenarnya sudah menyediakan namanya gas hidrogen, antioksidan yang menetralisir itu semua. Oh, jadi kalau hidrogen masuk, oksigennya keserap jadi H2O, jadi air. Ya, betul. Jadi kombinasi itu menghasilkan sebenarnya gini, kita ini bicara Mas Helmi tentang satu pembuluh darah dari 96.000 kilometer pembuluh darah di tubuh kita yang paling susah diatasi oleh teknologi sekarang yang namanya mikrokapiler. Mikrokapiler, pembuluh darah yang ke sel, yang sangat kecil sekali, yang kira-kira di dalam banyak penelitian itu panjangnya 80.000 kilometer, bisa mengelilingi bumi ini 2 kali lebih. 80 kilometer. Tapi kecil-kecil. Oh, kecil sekali. Nah, itu sebenarnya penyebabnya ada 2. Satu adalah sumbatan yang kita kena plak trombus namanya, plak trombus, yaitu plak yang terdiri dari bahan-bahan biologis, lemak, sisa bakteri yang begitu menjadi plak trombus. Itu sekitar 25%, 75% Mas Helmi karena inflamasi. Jadi sudah begitu kecil pembuluh darahnya, bahkan kadang-kadang kita punya sel darah merah itu ukurannya 6-8 mikro. Tapi mikrokapiler ada yang ukuran cuma 4 mikro. Sehingga sel darah merah melewati itu mesti melipat. Kan sel darah merah kita pipi-pipi, dia kan melipat lebih besar baru bisa lewat. Nah, itu begitu ada inflamasi, ada peradangan, Mas Helmi, menjadi tertekan sehingga sel darah merah nggak bisa lewat. Sel darah merah begitu nggak bisa lewat, ya selnya tidak mendapat oksigen sehingga fungsinya menurun dan numpuk. Dan itu membuat kalau dalam sisi yang masif, ya Mas Helmi, kita bayangkan gini, yang kita punya pembuluh darah besar, ya ke jantung, ke otak, ke kaki, itu sampai saat ini manusia masih belum punya cara, Mas Helmi, untuk dibersihkan. Ya, misalnya kalau kita punya sumbatan jantung 60%, berarti oksigen yang bisa lewat kan cuma 40%. Nah, itu biasa dibikin stand, dipasang stand. Pasang stand itu tujuannya adalah bukan dibersihkan, tapi diganjel aja. Supaya dipasang ring. Ya, dipasang ring supaya ya kayak gini lah, kayak kita punya got itu ada sampah, di tengah-tengahnya dipasang pipa. Ya, supaya yang penting selnya airnya bisa lewat. Ngalir. Ya, tidak pernah dibersihkan. Kalau udah nggak bisa lagi 95% di bypass. Ya, tapi kita melihat bahwa di IMI ini researchernya namanya IMI. Dulu namanya Institut Molekul Indonesia. Nggak boleh pakai nama institut. Kemudian kita nggak boleh pakai nama institut karena institut kan ada kaitannya dengan sekolah. Akhirnya diganti jadi Inovasi Molekuler Indonesia. Ya, orangnya masih sama, semua logonya masih sama. Nah, ini namanya diganti. Jadi IMI adalah think tank untuk risetnya. Jadi seluruh researcher kami yang ada di ekosistem Raho, ya Mas Helmi, adalah di bawah naungan IMI. Jadi dipimpin oleh 4 profesor tadi. Ada berapa researcher, Pak? Ada sekitar 60. Ada sekitar 15-an dokter spesialis. Ya, BTKV, penyakit dalam, dokter syaraf ada 2. Kemudian ada sampai rehabilitasi medis kita punya.
Kemudian kita punya satu yang menarik, Mas Helmi, adalah kita punya ahli PhD, Dr. Aditya, itu PhD di bidang neuroimaging. Jadi kita sekarang pemotretan otak, ya, neurologi. Yang sekarang kita sebenarnya punya satu software namanya TDI, itu bisa merekonstruksi otak kita, bisa membandingkan otak kita, umurnya itu berapa sih dibandingkan dengan otak-otak. Misalnya otak saya ini yang stroke kemarin, itu sekarang itu dinyatakan oleh Dr. Aditya itu usianya 27 tahun. Wow, iya, jadi lebih muda. Itu berdasarkan satu software yang sangat recognized di dunia ini. Jadi Indonesia saatnya bukan main-main lah. Kita coba untuk kerjakan ini secara serius. Selama ini kita kan selalu underestimate dengan kepakaran ahli-ahli kita ya Pak ya. Seorang bertanya, IGDS ini kan ternyata ciptaan ilmuwan Indonesia. Ilmuwan Indonesia. Ya. Orang selalu nanya, kenapa Indonesia sih? Kenapa enggak Harvard sih? Kenapa enggak MIT? Kenapa enggak Cina sih Pak yang selama ini lebih canggih? Kenapa kok yang menemukan tuh orang di sana? Emang enggak mikir orang-orang sana Pak? Jadi kita juga mungkin ini kalau dalam pembicaraan dengan Prof. Sutiman ya Mas Helmi, kami ini sebenarnya ditunjuk oleh Tuhan untuk melaksanakan aja. Jadi ini bukan milik kami juga. Ya, kami juga tidak tiba-tiba bertemu Prof. Sutiman waktu saya stroke. Prof. Sutiman menawarkan ini. Sebenarnya posisi saya, Mas Helmi, adalah orang pertama, manusia pertama, bahkan sebelum animal yang memakai teknologi ini. Dan saya pulih dari stroke. Saya stroke waktu itu pada saat COVID Delta, ya, sehingga saya nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa keluar negeri. Itu COVID yang paling serem tuh ya? Iya, paling serem. Waktu itu semua orang rumah sakit sampai ke halaman. Saya kena stroke pada saat itu, Mas. Masya Allah. Kemudian Prof. Sutiman menawarkan, apakah kamu mau coba? Karena saya nggak punya pilihan. Waktu itu pilihannya gini, sebenarnya perhitungannya Mas Helmi itu waktu perhitungan pedagang. Ya. Jadi kalau saya nggak melakukan apa-apa, ada teman saya yang sudah 3 tahun yang lalu stroke, sekarang masih cacat di kursi roda, nyusahin keluarga. Ya, biasanya dramanya begitu ya. Kemudian saya kalau nggak melakukan apa-apa, saya pasti cacat paling nggak. Daripada cacat nggak melakukan apa-apa, kita coba deh. Mendingan mati deh kali gitu. Masih ada 50-50 ya? Masih ada 50-50. Daripada saya nggak melakukan apa-apa. Saya lakukan, Mas Helmi, saya sebut waktu itu keajaiban. Saya pulih dari stroke dalam waktu 2 minggu. Saya stroke udah 1,5 bulan, saya pulih dalam 2 minggu, completely normal. Pada infusion ketiga nanobubble, saya sudah bisa push up. Wow. Nah, di keluarga saya pun, Mas Helmi, kita punya masalah besar, itu mama kena Parkinson. Jadi mamanya Pak mama ini saya juga kena Parkinson. Ya, jadi waktu itu kita rapat keluarga, ya bagaimana semua udah dilakukan kecuali kita ada satu teknologi yang belum kita pakai, namanya deep brain stimulation, yang dibor, dimasukin satu ini untuk dikontrol tremornya. Kita tidak lakukan karena ternyata setelah wawancara dengan beberapa orang, mama waktu itu udah umur 79, sehingga masih ada mama. Masih ada sekarang. Terus. Jadi waktu itu nggak kita lakukan karena kayaknya 6 bulan balik lagi gitu. Jadi menyengsarakan, mau ngingat beliau harus dibor, dimasukin, nggak kebayang gitu ya. Akhirnya kita putuskan kita coba. Mama waktu itu udah 2 tahun bed rest, ya, sehingga begitu diinfus nanobubbles IGDS ini ke-6 atau ke-8 udah bisa belajar jalan. Sekarang Mas Helmi, mama saya sudah bisa karaokean, sudah bisa nyari lagi hartanya. Tanah saya itu di mana? Sudah bisa marah. Sudah marah. Itu tadinya baik ya, ciri-ciri orang Parkinson adalah flat face, karena dia kehilangan, nggak ada emosi lagi mukanya, produksi dopamin. Jadi sekarang kami juga justru menemukan bahwa sebenarnya semua penyakit neurodegeneratif, demensia, Parkinson, yang orang-orang tua, itu penyebabnya sama, Mas Helmi. Apa? Sebenarnya adalah mikrokapiler ke tempat otak bagian tertentu tersumbat, sehingga nutrisi dan oksigennya tidak hadir. Jadi sehingga produksi misalnya Parkinson atau hormon dopagenik turun. Sebenarnya jadi ini merupakan tantangannya luar biasa karena ini basic kesehatan kita. Yang membedakan misalnya Mas Helmi, waktu kita muda ya kenapa kita lebih berenergi, kita lebih sehat, larinya lebih cepat. Salah satunya dalam pandangan kami adalah pembuluh darah tadi masih lancar dulu. Masih lancar. Terutama mikrokapiler. Jadi apa sirkulasi
distribusi oksigen itu jadi penentu betul ya Pak ya? Penentu betul. Nah teknologinya punya satu kehebatan ya Mas Helmi adalah karena dia jadi bentuk bagaimana cara memproduksi gas dalam ukuran nano. Ya, kapsulnya nano nih ceritanya gitu. Kapsul pembawa gasnya nano. Kita melakukan satu rekayasa yang kita sudah mandiri Mas Helmi. Kita adalah pemroduksi yang bisa membuat dalam 1 cc itu bisa ada 30 miliar nano bubble. Ya, yang mengandung gas yang kita inginkan. Jadi ini adalah satu yang salah satu bukan untuk salah satu. Itu Pak, pakai mesin atau apa Pak? Pakai mesin. Ada nano bubble generator. Jadi Mas Helmi kita membuat gas yang besar dan ukurannya kita seperti bisa lihat di akuarium kan naik ke atas ya gasnya besar-besar itu kita implode-kan. Jadi kita ledakkan ke arah dalam. Kalau explode kan keluar, meledak keluar. Ini implode sehingga dia menjadi ribuan kali lebih kecil, tapi masih memerangkap gas yang sama. Jadi dalam kita punya alat sophisticated ya untuk tes itu satu-satunya di Indonesia namanya Nano Tracking Analyzer. Ya itu kita menemukan bahwa dengan ukuran yang sekarang 80 sampai 100 nano itu tekanan internal di nano bubble-nya itu sekitar 35 sampai 50 bar. Which is itu hampir 20 kali lipat kita pompa ban mobil kita. Mas Helmi. Jadi gini, menariknya ini, begitu kita pompa, misalnya kalau kita sekarang lakukan pompa ban mobil biasanya 2,4 bar. Ya, kita pompa kalau kita tusuk pakai pisau dia akan cus. Ya. Tapi kalau kita pompa 20 kali lipat, kalau kita tusuk, dia akan meletus. Meledak. Nah, meledakan dalam skala nano tadi, Mas Helmi disebut kavitasi. Ya, kavitasi ini ternyata bisa menggerogoti plak, hard plak. Jadi plak ada 2 macam. Ya, hard plak itu kalsifikasi. Jadi bentuknya itu kayak kalsium kayak karang di laut lah. Kayak kerak. Nah, kayak kerak karang di laut. Nah, itu punya yang ciri selama ini khas. katanya sulit dibersihkan ya Pak? Nggak pernah ada. Nggak ada. Ada katanya obat juga enggak ya. Bisa. Jadi ini bisa meledakkan dalam skala nano. Tapi kan nanti serpihannya bikin masalah, enggak juga? Enggak, karena ukuran nano, serpihannya juga kecil. Serpihannya oleh Prof. Sutiman dirancang untuk bisa kembali ke dalam tulang dan gigi kita. Jadi ditambahkan magnesium, magnesium sebagai prekursor untuk bisa memasukkan ion kalsium tadi masuk kembali ke tulang. Jadi ini pemikiran yang luar biasa. Orang Indonesia Mas. Enggak nyangka saya Pak. Iya. Ini kenapa Pak dunia Barat nggak mau menyelidiki ini? Takutkah atau apakah? Ya karena sebenarnya hampir. Kan nggak mungkin mereka nggak kepikir Pak. Ya ini saya juga nggak dapat jawabannya. Waktu saya pertama menjalani, karena saya pelaku Mas. Saya tersangka nih, karena saya stroke. Saya adalah manusia pertama yang merasakan teknologi ini. Kemudian saya sembuh secara total, saya sembuh dalam waktu cepat. Dan Mama juga sembuh. Mama juga membaik. Sekarang masih ada tremor. Saya harus ngomong Mas. Umur berapa sekarang? Sekarang umur 84. Jadi beliau itu dulu tremor di tangan dan kaki dan mulut yang bahaya. Karena kalau mulut tuh biasanya disuapin makan keluar lagi. Nah sekarang udah bisa makan sendiri, sudah bisa karaoke, bisa jalan. Jadi kadang-kadang kalau dipaksa jalan yang dia nggak suka, dia masih ada sedikit tremor. Tapi tinggal 2-3% lah. Ya kami merasa ini sudah luar biasa. Pak, saya mau cuma tanya aja, just checking. Tadi yang membuat ada mesin tadi yang pembuat gas itu produksi kita atau impor? Produksi kita. Yang benar. Jadi itu adalah rekayasa yang kita lakukan. Sekarang kita menjadi yang terbaik di dunia. Mas Helmi, kalau kita cari nano bubble generator di dunia, itu paling bisa nano produksi bubble generator, dalam versi lab hanya bisa produksi jutaan bubble. Kami itu sudah bisa memproduksi per cc ya, jutaan bubble per cc. Kami sudah bisa produksi 30 miliar bubble per cc. Siapa Pak pencipta mesin ini Pak? Kita punya tim yang rekayasa itu, betul. Dari Rahu. Jadi kita punya ini tujuannya salah satu Prof ini inginnya Mas Helmi adalah bagaimana membuat Indonesia menjadi berdaulat. Mas Helmi, kita kan semuanya import. Kita bahkan jarum aja import. Semua kita ring import. Jadi ini adalah salah satu yang kita pengen lakukan adalah Indonesia bisa mandiri di bidang kesehatan. Itu yang kita mau Pak. Dan dengan begini Pak, penemuan Prof. Timan dan kawan-kawan ini, kalau semula kita kadang dengar ada orang-orang penemu dia menemukan masalah. Kanker itu penyebabnya ini loh, ya kan? Betul.
Kalau ini menemukan solusi. Solusi. Jadi ada beberapa penelitian yang diganjar hadiah Nobel. Mas Helmy adalah Otto Warburg tahun 1931 menemukan bahwa kanker itu karena ketidakhadiran oksigen yang disebut hipoksia tadi. Tidak spesifik mengatakan bagaimana mengantarkan oksigen. Tidak. Menemukan masalahnya. Menemukan masalahnya Kemudian doang. ada lagi Hans Krebs. Ilmuwan dari Jerman tahun 1957 mendapatkan Nobel untuk penelitian tentang sel yang normal menggunakan oksigen. Nah, kemudian kalau tidak hadir oksigennya, dia juga nggak menemukan solusinya. Kemudian tahun 91 ada satu penemu menghadirkan Nobel adalah menemukan namanya HIF. Hypoxia induced factor. Jadi signaling dari sel kita bahwa dia kekurangan oksigen. Jadi yang satu menyebabkan di kanker, yang satu menyebabkan kalau normalnya seperti ini, kalau dibandingkan berarti penyebabnya adalah ketidakhadiran oksigen menyebabkan selnya bermutasi menjadi sel kanker. Kemudian yang satu menemukan signalingnya, penandanya. Tapi belum ada yang menemukan bagaimana cara mengirimkan oksigen dalam bentuk cerdas ke tempat yang hipoksia. Dan ini adalah penemuan ilmuwan Indonesia. Mas Helmy, saya minta pendapat. Kalau menemukan masalah itu hebat, bagus. Tapi lebih hebat lagi menemukan solusi. Harusnya begitu. Saya tahu tebak ini arah. Ya bukan ini ya. Jadi menurut saya ini adalah peluang ilmuwan Indonesia. Saya bukan ilmuwan, Mas Helmy. Saya ini businessman. Akuntan ya Pak? Akuntan. Jadi saya ini bergerak di bidang developer, properti. Kemudian saya pikir karena saya berhutang nyawa, Pak. Nyawa saya karena saya stroke dan diselamatkan oleh metode IGDS ini. Betul. Lalu saya berhutang nyawa kesehatan mama saya. Jadi Pak, kalau kita simpulkan, boleh nggak kalau saya nyimpulin Pak? Soalnya kanker itu nggak jahat. Yang jahat itu adalah penyebabnya kelaparan oksigen itu kan Pak? Betul. Jadi gini Mas Helmy, dalam menggunakan oksigen dari satu molekul gula itu menghasilkan 38 sampai 36 sampai 38 ATP. Tanpa oksigen hanya menghasilkan 2 ATP dari satu molekul gula. Sehingga timpangnya jauh banget ya. Betul. Dari 31 ke 2. Betul. Jadi kalau tanpa oksigen melakukan fermentasi, ya itu adalah sebenarnya ancient kita dalam sel melakukan itu. Lalu dengan dia kekurangan begitu. Jadi sama kayak gini Mas Helmy. Kita itu dulu punya penghasilan 100 juta. Ngapa? Tiba-tiba penghasilan kita tinggal 10 juta atau 5 juta atau 1 juta. Ya, apa yang kita lakukan? Kita akan menghemat. Nah, menghemat ini oleh sel, ya, yang kita temukan adalah sel itu punya namanya program cell death. Jadi sel itu ada saatnya dia masih mati, regenerasi. Ya. Nah, karena dia mau menghemat, dia tidak cukup energi, dia mematikan program cell death. Itu yang kita sebut mutasi. Kemudian karena dia membutuhkan gula, Mas Helmy, 18-19 kali lebih banyak, dia memperbanyak diri, dia membelah diri tanpa bisa mati. Ya, untuk dalam transport gula itu ada satu namanya GLUT ya, glucose transport. Dia membuat mulut GLUT itu sehingga dia memperbanyak diri, dia bisa mendapatkan gula lebih banyak. Jadi itu yang kita sebut keganasan. Karena dia membela diri terus. Sebenarnya penyebabnya simple, so simple. Penyebabnya itu karena kekurangan oksigen, ketidakhadiran oksigen. Ya, membuat anak kita tadi. Ya, sekarang metodenya Mas Helmy kan kalau kita kena kanker, kita tahu ya 1931 boleh dicek semua itu namanya hypoxia. Penyebabnya Otto Warburg yang menemukan itu. Kemudian sampai sekarang kita lakukan kalau kita kena kanker adalah kita kemo. Kita racunin, kita bakar dengan radiasi, kemudian kita potong-potong, kita operasi. Ya, ada yang lebih baru imunoterapi, ada yang lebih baru lagi dalam bidang stem cell namanya natural cell killer, NK cell. Tapi semuanya Mas Helmy tidak ngurusin penyebab sesungguhnya, tidak mengurusin ketidakhadiran oksigennya. Tidak mengurusin delivery oksigennya. Sebenarnya dengan mendeliver oksigen ke tempat yang tepat selesai ya Pak ya? Ya, kalau kita berpenghasilan 100 juta, kita menjadi penghasilannya 10 juta, kita menjadi nakal, kita merampok supaya kita bisa hidup. Mas Helmy, kemudian kita kalau dikembalikan 100 juta, rasanya kita jadi normal lagi gitu. Ya, sebenarnya sel itu bukan lahir karena dia sudah jahat, karena keadaan yang membuat dia menjadi jahat. Pak Edi.
Saya senang banget mendengar berita baik ini ya. Sayang sekali itu nggak banyak yang tahu ya Pak. Iya. Untuk Bapak mau saya undang ke sini. Karena ini berita kebaikan yang kita harapkan bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Juga menyelamatkan dari kecacatan yang menjadi kadang-kadang menjadi beban juga ya untuk keluarga, untuk dirinya sendiri dan sebagainya. Kenapa Pak kok belum banyak orang yang tahu tentang IGDS temuan Profesor Indonesia kami ini di profesor kami ini adalah ilmuwan tulen sejati. Mas Helmi zaman dulu itu kan penemu adalah penemu ya, ilmuwan. Kemudian dokter sebagai terapan, menerapkan. Tapi sekarang kan sudah bercampur baur. Tapi it's okay, nggak masalah. Di kami itu para ilmuwan ini kaku-kaku, Mas Helmi. Jadi mereka komunikasi itu, nggak. Jadi mereka juga mengakui bahwa sekarang standarisasi ilmuwan Indonesia, padahal mereka kayak tiga prof kami itu dikuliahkan negara ini di Jepang. Salah satu Prof Aulani di Eropa. Ya, itu mengakui bahwa sebenarnya mereka sudah kehilangan nyawanya, kehilangan hasratnya. Begitu pulang ke Indonesia, ternyata sistemnya tidak mendukung. Nih, catat nih ya. Ini banyak sekali orang-orang tokoh-tokoh jenius Indonesia ya. Betul. PhD, researcher, inovator, begitu pulang ke Indonesia seperti tidak bisa melakukan apa-apa ya Pak? Iya. Begitu maksud Bapak? Iya betul. Padahal negara kita melalui uang pajak kita, ya Mas Helmi telah mengirimkan beliau-beliau itu ke sana dengan tujuan pasti setiap inventor, setiap ilmuwan kepengen menghasilkan sesuatu untuk negara. Karena beliau apa penyebabnya nggak bisa Pak? Lingkungannya kah? Jadi gini, kita kenapa membangun Raho ekosistem, Mas Helmi adalah ini sebenarnya adalah jati diri bangsa kita. Jadi bangsa kita itu kan dari dulu terkenal gotong royong, kita angkat bareng, kita nikmati bareng, kita sengsara bareng ya sebagai gotong royong. Oleh karena tidak bisa berbuat banyak, Bapak membuat Raho yang tidak terikat kepada pemerintah, tidak terikat kepada apapun. Tapi Bapak belum menjawab pertanyaan saya, kenapa banyak sekali inventor, orang-orang hebat, profesor Indonesia pulang ke Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain? Oke, baik Mas Helmi. Saya kecilkan dalam bentuk kita kadang-kadang di bidang kesehatan. Ya, kita bidang kesehatan gini. Kita setiap penemuan baru, invensi baru itu harus melalui trial. Ada pre-klinis trial. Itu juga repot sekali. Ada komisi etik, ada sidang etik. Untuk menyuntikkan di binatang saja sudah prosedurnya luar biasa. Berbulan-bulan rapatnya. Udah kemudian sudah begitu udah selesai. Ya, saya ingatkan kami ingatkan Mas Helmi bahwa ilmuwan Indonesia paling susah dapat grant. Dapat dana riset. Karena? Ya paling dapatnya 500 juta, 1 miliar itu udah besar. Karena? Ya karena memang dana riset kita di Indonesia kecil, dibaginya banyak sekali. Kemudian kalau satu riset yang baru, obat baru, ya bukan obat lama, Mas Helmi ya. Kalau riset yang baru begitu masuk ke fase manusia. Fase manusia itu berarti kita sudah buktikan aman di binatang, sudah buktikan efektif, tapi masuk ke manusia kan ceritanya berbeda. Nah, sudah mengalami satu masalah yang namanya mesti standar GMP, CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Ya, dengan cara fasilitas produksinya itu harus berstandar CPOB. Lah kalau researchernya tidak punya fasilitas itu atau tidak cukup kaya untuk membuat sendiri gak bisa dong. Ya nyari grant aja udah susah, apalagi mau cari duit 150 miliar untuk bangun satu fasilitas farma GMP. Jadi tidak itu yang mengunci. Sebenarnya seluruh researcher kita akhirnya mengalihkan diri. Ya udahlah yang penting publikasi. Sebagai guru besar bisa naik masuk jurnal Q1 sebagai guru besar mungkin bisa naik pangkat karena itu tidak bisa berkarya. Jadi di Menara Gading kita sebut. Jadi tidak turun padahal semuanya saya yakin 100% pinginnya ciptaannya, invensinya bermanfaat buat Indonesia paling enggak. Buat umat manusia. Itulah juga sebabnya banyak yang lari ke luar negeri ya Pak. Iya, para inventor kita. Betul, lari ke luar negeri. Nah, ada yang kedua, Mas Helmi. Ada yang kedua. Setelah GMP nggak bisa lewat, juga naracoba. Jadi kita punya trial, semua kan memerlukan naracoba.
orang yang bersedia menjadi narcoba. Nah, biasanya peraturan WHO narcoba itu nggak boleh dibayar. Tapi kalau Big Pharma yang lakukan, perusahaan farmasi kan dibayar. Ya. Nah, dibayar itu sebenarnya karena para ilmuwan juga nggak mampu kan bayar. Ya. Mas Helmi, para ilmuwan duitnya aja buat penelitian susah. Mau bayarin narcoba 200 orang, misalnya satu orang 20 juta. Sudah berapa gitu, nggak mungkin gitu. Akhirnya mentok di situ. Nah, kita membangun satu ekosistem yang saya sendiri, semua ilmuannya adalah narcoba, Mas Helmi. Jadi tidak ada researcher kita yang belum mencoba terapi kita. Jadi kita adalah di frontliner yang membuktikan dulu bahwa di tubuh kami mereka sehat mencoba kok. sesama mereka ya Pak? Iya, jadi sebelum ke member yang lain, yang member yang umum, dokter-dokter dulu. Dokter researcher dulu, saya dulu, Mas Helmi. Jadi kita menempatkan, sedangkan di riset yang lain nggak mungkin dilakukan. Para researcher tuh nggak nikmati. Ya inilah Rahu yang Bapak dirikan. Inilah Rahu. Ini adalah prinsip sama. Ya, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak mampu sakit bisa kami layani juga sebagai cross subsidi dari member yang mampu. Inilah bentuk satu komunitas membantu research yang gotong royong, Mas Helmi. Nah, saya ingatin lagi Mas Helmi, ini komunitas sudah 21.000 orang lebih seluruh Indonesia dan ini adalah komunitas yang research dan pelayanan riset terbesar di dunia, Mas. Jadi misalnya kalau di Jepang ada riset di komunitas ini, tapi yang membiayai negara biasanya. Tapi kalau kami membiayai risetnya mandiri, kami melakukan risetnya mandiri dengan gotong royong dari anggota. Pak, saya lompat, 21.000 member ini siapa saja mereka Pak? Researcher kah? Atau penderita kah? Atau apakah survivor kah? Atau orang-orang yang peduli? Mas Helmi, jadi prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita punya member, kita tidak sebut pasien, kita sebut member. Jadi ada yang pembantu rumah tangga, supir. Kita karena ada yang jenderal, ada konglomerat kita ada 6. Ya, kadang-kadang kalau diperlukan kita bisa palakin. untuk mengeluarkan member ini nggak ada iurannya gitu. Nggak ada iurannya. Member ini hanya orang-orang yang menyatakan diri. Jadi subsidi silang lah ya Pak ya? Subsidi silang. Donasi gitu. Jadi Mas Helmi, kita menjalani satu program namanya social driven business. Bisnis yang berdasarkan sosial dulu. Jadi dimanapun filantropis, no profit motive. Dimanapun filantropis itu Mas Helmi pasti bisnisnya sukses dulu, baru CSR, baru jadi filantropi. Kami dari day one itu sudah sosial dulu, bisnisnya belakangan. Tapi survive sampai saat ini nggak pernah kekurangan, alhamdulillah. What make you survive Pak? Karena dengan model kayak gini. Banyak orang baik, yang masih mau banyak bantuin. orang baik. Banyak orang baik yang mau bantuin, yang melihat bahwa ini adalah gerakan. Ini bukan hanya kita berbisnis. Misalnya Mas Helmi kalau ke tempat kami, Mas Helmi berbayar. Misalnya satu kali terapi itu 10 juta. Ya, kita bayar 10 juta untuk 10 kali terapi. Ya, kemudian Mas Helmi akan dikasih satu kupon sosial. Mas Helmi harus bawa orang yang bisa tidak berbayar, ya, atau berbayar sesuai kemampuan, itu untuk 10 kali terapi lagi. Nah, diciptakan begitu ya Pak? Diciptakan begitu. Syaratnya adalah orangnya mesti orang yang sakit, ya atau tua. Itu Mas Helmi. Sakit atau tua, penderita atau tua. Ya, sehingga ini membangun, membangun kesetia kawanan. Karena ini komunitas, ini bukan bisnis, Mas Helmi. Lompat saya Pak, udah catatan gitu dari komunitas ini Pak, sudah berapa yang disembuhkan dari penyakit apapun itu, kanker, stroke, degeneratif? Luar biasa Mas Helmi. Jadi banyak sekali, rate-nya tinggi, tapi tentunya dapatnya bertahap ya, karena mengingat bahwa pembuluh darah kita tuh ada 96.000 kilometer. Untuk membersihkannya juga bukan butuh butuh waktu yang lumayan. Ya, jadi misalnya dalam catatan saya sebagai ketua klub, kita melayani orang cancer itu hampir 700 orang. Ya, kita bagi dua, at this day 700 orang dengan kondisi kita membagi dua kelompok cancer. Satu kita sebut solid cancer, lung cancer, paru-paru, solid cancer, dan non solid cancer. Non solid cancer itu seperti leukemia, getah bening. Kabar baiknya Mas Helmi, kalau di non solid cancer, ya getah bening, leukemia dan lain, kami belum pernah gagal.
Kalau di solid cancer kita punya rate keberhasilan yang luar biasa di atas 50%. Mas Helmi, saat ini yang catatan kami yang meninggal dengan yang dinyatakan sembuh oleh dokternya itu 1/4. Tapi masih berlangsung sehingga belum di closing. Ya, karena pendekatannya berbeda. Cerita tentang kanker itu asik, Mas Helmi. Pada tahun 1971 Presiden Amerika Richard Nixon menyatakan war on cancer. Perang terhadap kanker, mengeluarkan banyak biaya untuk riset tentang kanker. Tapi hari ini 53 tahun kemudian, Mas Helmi, ayo kita harus putuskan yang menang itu manusia apa kanker? Ya, standarnya gampang. Misalnya kalau polio, manusia menjalankan perang sama polio sudah hampir nggak ada. Tapi hari ini rumah sakit khusus kanker tambah banyak, teman-teman yang kanker tambah banyak. Artinya kita sudah 53 tahun. Jenis kanker pun tambah banyak. Sudah 53 tahun Mas Helmi berperang kepada kanker dengan cara berperang yang salah. Dalam pandangan kami ya, ini tentunya dalam klaim kami dalam cara perang yang salah, sehingga kita nggak menang-menang, Mas Helmi. Jadi kanker yang menunjukkan yang kemarin itu salah. Ini cara yang benar. Ya. Pak Raho berdiri kapan, Pak? Raho berdiri 28 Februari. Hampir 4 tahun. Nanti ke 28 Februari tahun depan, kami merayakan 4 tahun, Mas Helmi. Baru 4 tahun. 4 tahun dengan tidak boleh beriklan, dengan mulut ke mulut kami dapat sekitar 21.000 member. Luar biasa. Jadi ini adalah kebanggaan saya tentang social driven activity. Pak, kalau dia mau bergabung kemana ya, Pak? Kita Bapak punya cabang atau punya website atau bisa apa? Searching di itu Raho Club. Raho Club ini sekarang kita ada 2 layanan, Mas Helmi. Ada layanan premier yang bisa langsung ke rumah. Kan di Jakarta problem kalau orang mesti ke tempat kami. Kita ada tim yang bisa layanan home care, punya dokter, tenaga medis, assessment dokter. Semua yang lakukan adalah mesti tersertifikasi. Kemudian kalau cabang fisik kami kira-kira ada 15 cabang di seluruh Indonesia. Bisa di search di website atau Google Raho Club Surabaya, Raho Club Jakarta. Di Jakarta pusat di mana? Pusatnya di Surabaya, Mas Helmi. Di Jakarta kebetulan saya tinggal. Jakarta ada di Kelapa Gading, ada di BSD, ada di PIK 2. BSD masuk Jakarta deh, karena minggir-minggir dikit. Tangerang sebenarnya. Kalau Surabaya di mana, Pak? Surabaya ada 4 tempat, ada Darmo Hills, ada Citraland, ada di Perak, kemudian ada di apartemen Metropolis. Paling aman Anda masukin di sosial media aja lah, Pak ya. Siap. Ada Raho Club terdekat, dia akan muncul. Pak Edi, saya senang banget mendapatkan ini, Pak. Terima kasih. Jadi mungkin juga suatu saat saya bergabung atau apa ya, karena saya ini sibuk banget, Pak. Pak, mungkin ada closing statement dari Kang Edi untuk kepada masyarakat. Menurut saya, Mas Helmi ini adalah gerakan dari Indonesia untuk Indonesia. Gotong royong di bidang kesehatan. Yang kalau kita memakai teori Western medicine, Big Pharma yang berperan ke situ, kita nggak akan bisa memperdayakan ilmuwan-ilmuwan kita yang jago. Jadi kami menghimbau, ayo bergabung dalam satu teknologi baru yang nantinya kita memimpin di dunia ini. Kapan lagi ya? Indonesia saya memimpin di bidang kesehatan. Betul. Ya, jadi senang banget karena ini adalah satu kabar baik ya untuk penderita kanker, stroke, ya penyakit degeneratif lainnya, termasuk diabetes ya, Pak ya? Termasuk diabetes. Ya, jadi dan ini adalah temuan dari profesor-profesor Indonesia dan dikemas dalam kegiatan yang namanya Raho Club yang tidak berdasarkan bisnis. Ini adalah social driven organization ya. Silakan bergabung ya, dan saya berharap ya sebagai anak bangsa yang kepengen banget gitu. Mari kita dukung sama-sama stakeholder yang bisa membantu. Sudah saatnya kita goes to Nobel Prize. Ya, siap Mas. Setuju ya? Helmi. Siap, setuju. Saya boleh kasih satu quote, Pak, yang biasa suka saya bawakan. Teman-teman, menua itu pasti. Terus? Menua tapi tetap sehat dan produktif itu bisa. Ya. Bersihkan pembuluh darahmu, segarkan usiamu. Siap. Saya pikir menua itu pasti, menjadi bijak itu pilihan.
Tapi bijaklah dalam menjaga kesehatan. Quote-nya itu belajar sama Mas Helmi. Bisa aja. Thank you Pak Edi. Thank you. Ya, matur Mas Helmi, suwun. terima kasih. Kita coba sekarang banyak sekali ya. Saya suka banget. Saya gembira banget membawakan ini karena ini adalah kabar baik. Saya tahu banyak saudara kita atau Anda di luar sana yang mengalami penyakit-penyakit ini ya, yang sangat mahal. Kadang-kadang konon dikatakan tidak bisa disembuhkan, ternyata sudah datang satu penemuan baru dari profesor-profesor Universitas Brawijaya. Selamat ya. Salam untuk Prof. Suliman, kapan-kapan jadi tamu saya. Siap. Kita akan bahas ya. Oke, jadi terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tamu-tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.